Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dengan saya Ujai dalam acara program yang selalu senantiasa kita nanti-nantikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Tidak lain dan tidak bukan adalah program Sinaran Hati, yaitu satu program yang membahas sisi lain dari mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan sedikit membahas yang pertama tentang pengharaman daripada babi. Ya, satu hewan yang memang sangat luar biasa dan selalu menjadi pertanyaan bagi orang-orang di luar daripada Islam. Kenapa sih babi tersebut diharamkan? Dan insya Allah nanti juga kita akan membahas temannya dia, yaitu anjing. Dan kemudian kita akan membahas tentang penghalalan daripada belalang. Oleh karenanya satu-satu akan kita coba bahas pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana selanjutnya, apa alasannya bahwa babi, anjing dan juga belalang dihukumkan di dalam Al-Quranul Karim. Mari sama-sama kita lihat informasi yang berikut ini. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa kaum muslimin dilarang memakan daging babi. Babi adalah binatang pemakan segalanya atau biasa disebut dengan omnivora. Babi juga sering memakan makanan yang kotor serta busuk dan memiliki unsur lemak yang sangat tinggi. Maka daging babi bukan hanya haram bagi kaum muslimin tapi juga untuk kaum yang lain karena tak baik untuk kesehatan tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai darah, daging babi dan binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah. Akan tetapi jika seseorang berada dalam keadaan terpaksa, bukan karena ingin memakannya dan tidak melampaui batas kebutuhan, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Menurut Al-Qurtubi, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang keharaman semua anggota tubuh babi kecuali rambut. Sebab rambut babi banyak manfaatnya termasuk dijadikan benang untuk manik-manik. Agama Islam telah mengharamkan daging babi. Penegakan larangan ini hanya dapat dilaksanakan oleh kaum muslim yang taat, yang benar-benar tunduk pada perintah dan larangan Allah tanpa harus mencari sebab pengharamannya. Namun sekarang para ilmuwan telah mendapat hasil menakjubkan tentang mengapa babi itu haram. Banyak hewan yang dapat menyebarkan wabah penyakit, namun babi dapat menularkan lebih dari 50 wabah penyakit bagi manusia. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh babi antara lain rabies, demam Jepang, babi merah, flu babi, dan penyakit-penyakit lainnya. Hal tersebut disebabkan karena babi suka memakan makanan yang kotor. Akibatnya banyak cacing-cacing yang berkembang biak dalam tubuh babi seperti cacing pita, cacing tiang, cacing kepala duri yang merupakan cacing-cacing yang mengandung zat-zat berbahaya bagi tubuh manusia. Maka ilmuwan sangat menganjurkan kita untuk tidak mengkonsumsi daging babi agar kita dapat terhindar dari penyakit yang berbahaya. Para pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita tadi sudah melihat informasi yang telah disajikan, sekarang kita akan coba membahas tentang alasannya. Kenapa sih kok babi diharamkan di dalam Islam? Pertama, sudah barang tentu karena ada pengharamannya di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran menyampaikan ada banyak sekali. Salah satunya adalah surat Al-Maidah ayat 173, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqala ta'ala innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kalian al-maitata. Apa itu? Yaitu bangkai.
Lalu kemudian waddama, yakni adalah darah. Walahmal khinziri, nah ini yang menjadi pembahasan kita para pemirsa, yaitu daging babi. Lalu kemudian wama uhilla bihi, dan li ghairillah, dan apa-apa binatang yang disembelih tanpa mengucapkan dan membaca dari asma Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lanjutan daripada ayat ini, yaitu apa? Yaitu tidak lain dan tidak bukan famanittarra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Tapi kalau seandainya kita tidak mau, hanya terpaksa dalam situasi dan kondisi yang memang mengharuskan dan kita tidak melampaui batas, fala itsma 'alaih, kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kepada kita dosa. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Jadi para pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patokan yang pertama bagi orang-orang yang beriman, ketika Allah Ta'ala sudah menghukumkan sesuatu, maka layaknya bagi orang yang beriman tidak lain dan tidak bukan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Urusan logika, urusan akal itu urusan belakangan. Yang penting kita husnudzon terlebih dahulu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sesuatu, pasti itu baik. Dan kalau Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, pasti itu tidak baik dan buruk untuk kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang diturunkannya kepada kita semua sebagai hamba-hambanya. Jadi jangan seakan-akan kita sok pintar, lebih pandai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengemukakan alasan ini dan itu, ini dan itu. Tapi sungguh pun demikian ibadah Allah, subhanallah, ketika kita sudah menerima dengan iman kita, mempercayai dengan iman kita, ternyata 14 abad yang lalu ayat ini turun, kita nggak tahu apa alasan ilmiahnya, apa yang bisa diterima oleh akal kita, kenapa babi tersebut diharamkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ternyata sekarang penemuan demi penemuan, teknologi maju, ilmu kedokteran maju, akhirnya bisa sama kita lihat bahwa ternyata yang namanya babi, saudara hadirin, yang sama dimuliakan oleh Allah, adalah satu hewan yang memang tidak punya leher. Kalau misalkan memang tidak punya leher, berarti tempat penyembelihannya di mana? Nah, oleh karena itu para pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, karena hewan babi ini tidak mempunyai leher, sengaja Allah Subhanahu wa taala buat sedemikian rupa menjadi sebuah petunjuk kalau hewan ini bukanlah hewan untuk dikonsumsi dan dimakan. Oleh karena itu, inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, bahwa yang namanya hewan babi tersebut adalah hewan yang paling jorok sedunia. Hewan yang memang memakan daripada kotorannya sendiri. Hewan yang hidup di lingkungan yang sangat-sangat kotor sehingga tidak layak untuk dikonsumsi daripada dagingnya para pemirsa sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya bahwasannya binatang babi ini adalah binatang yang paling rakus. Saking rakusnya, apa yang sudah masuk di dalamnya dan kemudian dia kenyang, lalu dia keluarkan kembali, dimuntahkan kembali, dan muntahannya kemudian dimakan, dan kemudian begitu pun seterusnya sampai kemudian rasa rakusnya tidak habis-habis, saudara. Na'udzubillah min dzalik, itu yang ada di dalam persoalan babi, saudara. Kenapa? Maka itu babi nggak boleh dan diharamkan di dalam ajaran agama Islam. Nah, itulah para pemirsa beberapa alasan dari sekian banyak alasan kenapa babi diharamkan di dalam ajaran agama Islam. Nah, oleh karena itu, sehabis ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang berbeda. Tetap bersama saya Ujai di dalam program Sinaran Hati.
Ya, masih bersama saya para pemirsa Ujai di Sinaran Hati. Program yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana bahayanya anjing. Salah satu hewan yang pula diharamkan di dalam ajaran agama Islam. Walaupun memang kita tidak temui di dalam Al-Quran pengharaman tentang anjing itu, tapi kemudian ini dikiaskan dengan babi dan ada di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menjelaskan tentang pengharamannya. Apalagi dua daripada hewan ini dalam ilmu fikih itu termasuk najis yang paling besar. Maka dikatakan najisnya adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah yaitu najis yang harus dibersihkan dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan air. Nah, bagaimana kemudian saudara hadirin bahaya tentang air liur salah satunya dari anjing ini? Sama-sama kita lihat informasi yang berikut ini. Lebih dari 1.400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW menginformasikan agar kita tidak bersentuhan langsung dengan anjing dan air liurnya. Bila liur anjing mengenai tubuh kita, maka diharuskan membasuhnya 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Ya, karena penelitian ilmiah menyimpulkan bahwa tanah mampu membunuh kuman-kuman. Tanah mengandung tetrasilin dan tetarolide yang mana kandungan ini dapat menetralisir kuman dan juga virus. Hikmah 7 kali basuhan yang salah satunya dengan tanah dalam menghilangkan najis jilatan anjing adalah bahwa virus anjing itu sangat lembut dan kecil. Sebagaimana diketahui, semakin kecil ukuran mikroba, ia akan semakin efektif untuk menempel dan melekat pada dinding sebuah wadah. Air liur anjing mengandung virus berbentuk pita cair, maka tanah berperan penting untuk menyerap mikroba berikut virus-virusnya yang menempel dengan lembut pada tubuh. Tak hanya itu, penelitian kedokteran Amerika Serikat mengingatkan untuk berhati-hati saat menyentuh anjing. Begitu pula untuk waspada jika terkena cairan-cairan yang berupa liur, air kencing, dan kotoran yang dapat mengakibatkan kebutaan. Anjing dapat menularkan berbagai macam penyakit yang membahayakan. Hal tersebut disebabkan karena ada ulat-ulat yang berbahaya tumbuh berkembang biak dalam ususnya. Bila ulat-ulat berbahaya ini menyebar ke manusia, maka ulat-ulat akan membentuk sebuah kantong yang dinamakan kantong cairan. Kantong cairan ini dapat menyerang otak dan otot jantung. Bila sudah terjangkit, untuk menyembuhkan cukup sulit karena belum ditemukan obatnya. Hal yang bisa dilakukan hanya dengan operasi. Ya, itulah kenapa air liur haram bagi kaum muslimin, karena kandungan air liur anjing berbahaya bagi manusia. Maka dari itu berhati-hatilah saat berdekatan dengan binatang anjing. Tak perlu dijauhi atau dikasari, hanya cukup menghindari apa yang berbahaya dari seekor anjing. Para pemirsa sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah kita melihat bagaimana informasi yang telah disajikan di hadapan kita semuanya. Tentu kita sudah bisa mempunyai gambaran. Nah, untuk lebih meyakinkan kita lagi, ternyata para pemirsa, dari 1.400 tahun yang lalu, para ulama kita mengharamkan dan agama kita mengharamkan dari anjing tersebut, wabil khusus tentang liurnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang liur daripada anjing ini mengandung virus-virus yang sangat kecil sekali dan mempunyai ukuran yang sangat efektif untuk menempel pada kulit kita. Padahal ketika menempel virus-virus tersebut pada kulit kita, ini akan berbahaya untuk diri kita sebagai manusia. Saking cepatnya virus tersebut menempel di tubuh manusia, maka inilah yang menyebabkan salah satunya Islam mengharamkan kita mengkonsumsi daripada daging anjing. Jangankan mengkonsumsi daging anjing, liurnya saja sudah berbahaya. Karena semakin kecil mikroba, sekali lagi saya katakan, semakin efektif pula untuk kemudian menempel di badan kita. Apalagi bagi mereka yang sering ya mempunyai kontak dengan anjing ini,
sangat-sangat memungkinkan besarnya mendapatkan penyakit dari anjing tersebut. Sebab biasanya kalau anjing, para pemirsa sekalian, kalau udah sayang sama majikannya, ujung-ujungnya pasti ngejilat maksud saya, yaitu majikannya. Nah dari sini, kalau udah dijilat, nanti kemudian virus-virus tersebut akan menempel di kulit-kulitnya. Nah, hanya satu cara untuk menghilangkan daripada virus yang ada pada liur anjing tersebut. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan ajaran baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Di mana di dalam ilmu fikih dari kecil kita ngaji. Kalau misalkan dapat atau terkena najis mughalladhah, harus dibasuh dengan 7 kali basuhan, termasuk salah satunya dengan tanah. Jadi dicampur dengan tanah. Oh ternyata para peneliti, para ilmuwan melihat di dalam unsur-unsur tanah itu yang mampu untuk membunuh kuman-kuman yang ada pada virus air liur tersebut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan. Mengenai pertanyaan ini para pemirsa ada satu kisah yang menarik. Ada salah seorang ulama pada saat kecil ditanya oleh gurunya yang non-muslim. Kenapa sih kok babi itu diharamkan dalam Islam, padahal babi itu adalah makhluk Tuhan juga? Kalau seandainya memang gak ada manfaatnya, mau ngapain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu balik bertanya, ibu tahu nggak iblis? Ya tahu, iblis itu makhluk Tuhan nggak? Iya, tapi sekarang saya mau tanya, ibu suka dan ngikutin iblis mau nggak? Maka kemudian dikatakan ya tidak mau. Loh kenapa kemudian tidak mau? Kan iblis makhluk Tuhan juga. Lalu kemudian sang guru menjawab, makhluk tersebut, iblis tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ujian bagi hamba-hamba Tuhan. Begitu pula dikatakan bahwa anjing para pemirsa dan juga babi merupakan daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan yang terakhir, pada diri anjing, anjing boleh kita pelihara selama untuk keamanan. Bukan dipelihara untuk disayang-sayangi, untuk dicium-ciumi, untuk menjaga pohon, untuk menjaga kebun dan seterusnya. Para ulama membolehkan tentang hal yang sedemikian rupa, dan itulah salah satu daripada manfaatnya pula. Itulah beberapa alasan kenapa kemudian babi dan anjing diharamkan di dalam ajaran agama Islam para pemirsa. Nah setelah ini kita akan membahas tentang kenapa justru belalang sebagai bangkai dihalalkan di dalam ajaran agama Islam. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di acara Sinaran Hati. Nah, para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berada pada segmen terakhir dalam perjumpaan kita kali ini. Kita akan membahas penghalalan belalang. Ternyata belalang itu juga bangke loh pemirsa. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa tadi ada ayatnya mengatakan haram seluruh bangkai, tapi justru belalang sebagai bangkai justru dihalalkan. Bagaimana penjelasannya? Sebelumnya kita akan saksikan dulu informasi yang berikut ini. Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa bangkai belalang boleh dikonsumsi oleh manusia. Kehalalan ini dikarenakan belalang adalah pemakan rumput seperti binatang ternak. Selain itu, belalang juga tidak hidup di tempat kotor, berbeda dengan lalat dan kecoa yang bisa menjadi media penularan bagi virus dan penyakit. Jaringan belalang juga istimewa karena belalang memiliki jaringan darah terbuka. Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan belalang melalui ketetapan Rasulullah. Sunnah Rasulullah SAW sendiri bisa berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim,
Dari Abu Yafur yang mendengarkan Ibnu Abi Aufa berkata, kami telah mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW sebanyak 7 kali. Kami dan beliau memakan belalang. Hadis tersebut menjelaskan bahwa dari zaman dahulu, para sahabat Nabi telah memakan belalang di saat berperang. Jika ada yang berpendapat bahwa makanan belalang diharamkan, mungkin karena belalang dianggap kotor dan dianggap menyiksa. Abu Hurairah menginformasikan bahwa para sahabat pergi bersama Rasulullah untuk berhaji dan berumroh. Lalu para sahabat menemukan kaki belalang. Lalu mereka menginjaknya dan memukulnya dengan sendal. Melihat kejadian itu, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, makanlah, karena belalang adalah hewan laut. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ya, itulah beberapa pemaparan tentang kehalalan belalang. Maka tak heran belalang banyak dikonsumsi oleh manusia dan dibuat berbagai menu makanan seperti belalang goreng dan sate belalang. Setelah tadi sama-sama sudah kita saksikan informasi yang ada di hadapan kita, sekarang kita akan kembali melanjutkan apa yang tadi saya sampaikan. Kenapa bangkai belalang justru dihalalkan di dalam ajaran agama Islam? Tadi kan Ustadz bilang ada ayatnya. Innama harrama alaikumul maitata. Udah jelas. Sesungguhnya Allah itu hanya mengharamkan bangkai. Ini sebetulnya umum atau bagaimana? Nah, ternyata para pemirsa sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, di dalam hukum manakala ada sifat yang umum, maka kita harus tunduk kepada hukum tersebut dan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada kekhususan dari penjelasan yang lainnya. Nah, kebetulan para pemirsa sekalian, persoalan bangkai ada kekhususiahannya yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadisnya. Apa hadisnya? Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, dan juga ada dari riwayat Tirmidzi serta Abu Daud dan juga Imam Malik. Bahwasannya baginda Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwa seluruh daripada bangkai yang ada di lautan itu adalah halal, apapun bentuknya. Maka oleh karena itu ada sebuah kisah para pemirsa. Pada saat itu sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini dia bepergian bersama sahabatnya yang bernama Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ya. Pada saat beliau bepergian, beliau sampai kepada satu tepi laut. Dalam keadaan yang lapar, makanan bekal sudah habis. Ternyata dia lihat ada bangkai paus para pemirsa. Dan bangkai paus tersebut sudah mati barang tentunya. Dan akhirnya para pemirsa sekalian, mereka saling berbicara. Kita lapar, tapi di sini bangkai. Bagaimana menurut kamu? Lalu kemudian sahabat yang satunya mengatakan, nggak apa-apa, kita kan utusan Rasulullah dan ini pun dalam keadaan yang sangat mendesak. Ternyata akhirnya dimakan berdua-duaan. Bangkai paus, ini ikan paus besar para pemirsa. Sampai sebulan beliau makan bangkai daripada paus tersebut. Dan pada akhirnya singkat cerita sepulang dari bepergian tersebut berjumpa dengan Rasulullah. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya, beliau menjawab bahwa apapun yang ada dari bangkai laut tersebut adalah halal dan boleh, itu rezeki yang diantarkan oleh Allah kepada kalian. Bahkan Nabi mengatakan kalau ada sisanya bagi ke saya, dan dihantarkanlah sisa tersebut kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, para pemirsa sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkatnya ternyata di dalam Islam tersebut sudah ada bagian-bagiannya. Yang haram ya haram, yang halal ya halal.
manfaatnya ada, mudorotnya juga ada. Bukan berarti kemudian babi dan anjing tidak ada manfaatnya. Ada, tapi sedikit, mudorotnya lebih banyak. Sedangkan yang lainnya ada manfaatnya yang lebih besar ketimbang mudorotnya. Nah, oleh karena itu inilah yang bisa Ujai sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Dan mudah-mudahan program ini selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah kualitas keilmuan kita para pemirsa. Saya Ujai, mohon pamit dan undur diri. Terus saksikan Sinaran Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.